Materi selanjutnya, mampu menciptakan tenaga pengganti dan berjiwa demokratis. Seorang pemimpin yang baik juga harus mampu mempersiapkan kader penerus dirinya sejak awal, sehingga ketika seorang pemimpin telah tiada, sudah ada yang menggantikan posisi dirinya. Lalu pemimpin yang demokratis artinya pemimpin yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi yang mementingkan kepentingan rakyat. Ciri-cirinya yang pertama, bersikap terbuka baik dalam menerima ide, saran maupun kritik. Yang kedua, mampu menciptakan tenaga pengganti dan berjiwa demokrasi. Yang ketiga, bijaksana dalam menghadapi masalah. Yang keempat, bersedia mendengar, menerima, dan menghargai pendapat orang lain serta mampu membuat keputusan terbaik. Yang terakhir, mampu mengelola konflik. Mampu mengatasi penyakit jahit dan jamit dalam tubuh golongan. Sebagaimana dikemukakan oleh S. Amer Syakib Arselan, bahwa penyakit yang melanda umat Islam masa kini adalah sikap jahit, reaksioner, dan jamit, beku dalam berpikir. Penyakit jahit dapat disebabkan oleh kurangnya komunikasi dengan pihak luar, minimnya informasi yang menyebabkan mudah curiga terhadap segala bentuk dari luar, kurangnya daya cipta, tidak mau menerima pembaharuan, ada rasa iri dan dengki terhadap keberhasilan orang lain. Lalu penyakit jamit dapat disebabkan oleh lantaran merasa puas dengan apa yang sudah ada. Kepemimpinan yang selama ini berjalan sudah dianggap memadai. Sikap jahit dan jamit akan hilang apabila pada diri mereka ditumbuhkan daya cipta kreasi, sehingga akan tumbuh sikap dinamis dan hidup akan lebih bergairah sebab selalu melihat perkembangan yang baru. Yang selanjutnya, wibawa dan disegani oleh semua golongan. Kewibawaan dapat timbul karena sang pemimpin tadi memiliki kekuatan moral dan ilmu pengetahuan yang luas. Orang yang berwibawa dihormati dan disegani orang lain. Ia mampu menyesuaikan diri di lingkungan manapun, baik di kalangan atas maupun bawah. Hal ini nampak dalam tutur bahasa, sikap, dan perilakunya. Walaupun kebanyakan orang yang berwibawa awalnya memang berasal dari sikap pendiam. Namun yang penting kita harus mampu membawa diri. Ciri-ciri orang yang berwibawa dan disegani oleh semua golongan. Yang pertama, pandai menjaga sikap. Yang kedua, tetap tenang saat berada pada situasi yang kritis. Yang ketiga, mempelajari bahasa tubuh orang. Yang keempat, memiliki wawasan yang luas. Yang kelima, menjaga penampilan. Selanjutnya, lebih mementingkan kepentingan umat daripada kepentingan golongan. Altruisme berarti sikap mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini merupakan sikap yang amat mulia dalam pandangan Islam, bahkan dalam pandangan semua agama. Dalam istilah agama disebut itsar, adalah mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Satu sifat yang mungkin sudah agak sulit kita temukan di masa kini. Padahal itsar adalah salah satu akhlak yang paling utama. Bahkan dalam beberapa tulisan tentang tingkatan ukhuwah, itsar berada pada tingkatan tertinggi dalam implementasi ukhuwah Islamiyah. Dalam salah satu hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di akhirat. Siapa yang memudahkan orang yang kesusahan, niscaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Dan Allah selalu menolong hambanya jika hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim.